Arek-arek Surabaya, saat ini saya sedang berada di kota kalian nih. Saya berada di Surabaya, tepatnya di sekitar stasiun Surabaya Pasar Turi. Saat ini saya lagi ngadem. Beruntung banget di sekitar stasiun Surabaya Pasar Turi ini banyak pepohonan ya. Karena seperti yang arek-arek tahu, Surabaya itu panasnya pol. Saat ini matahari lagi cerah-cerahnya, sinarnya lagi melimpah-melimpahnya. Dan dari sinilah saya akan memulai perjalanan yang cukup panjang menyusuri jalur utara sampai ke Jakarta. Dan ini dia perjalanan kereta api Gumarang. Rangkaian kereta api Gumarang sedang dilansir di jalur 2. Dan inilah stasiun Surabaya Pasar Turi, salah satu stasiun keberangkatan utama kereta api di kota Surabaya. Dan stasiun Surabaya Pasar Turi ini melayani mayoritas kereta api yang perjalanannya melalui jalur utara, jalur pantai utara, nanti lewat Bojonegoro, Semarang, Cirebon, sampai ke Jakarta. Ini dia rangkaian kereta api Gumarang. Hari ini saya bakalan naik di eksekutif 2. Asal nembak single seat, tapi rupanya saya bakalan dapat di paling depan. Ini dia. Eksekutif 2. 13B-nya paling depan. Nggak ada apa-apa lagi di sini, selonjoran maksimal. Ini posisi duduk saya di paling depan. Di sini langsung ada TV. Jadi nontonnya mesti agak nyerong sana, nggak tahu nanti akan ada tayangan apa. Dah, biasanya kalau kursi paling depan itu kan mentok ke tembok seperti itu ya. Itu berlaku untuk 13C dan D di eksekutif 2. Nah, ini posisi duduk saya di sini, 13B single seat. Biasanya di sini tuh ada kayak kaca gitu ya, rak bagasi. Tapi ini nggak ada. Jadi kaki saya leluasa banget. Ye. So, ini adalah tampak luar eksekutif 2. Ini eksekutif mild steel khas jendela gede-gede. Dan ini adalah armada eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 2002, urutan yang ke-19, Depo Jakarta Kota. Nah, Rek, ini eksekutif 3, kayaknya satu-satunya di rangkaian Gumarang yang hari ini dari Surabaya. Ini eksekutif tahun 86. Deponya Cirebon, kayaknya yang menjadi satu-satunya eksekutif berjendela pesawat di rangkaian yang hari ini berangkat dari mana? Surabaya Pasar Turi. Pengen ngintip dalamnya yuk. Wow, lucu juga nih. Ini adalah perjalanan yang cukup panjang dari eksekutif 2 menuju ke depan ke area lokomotifnya. Karena Gumarang ini merupakan salah satu kereta dengan rangkaian kereta penumpang terpanjang. Saya harus melewati 9 kereta bisnis yang ada di area depan. Nanti saya kasih tahu lagi ya rangkaiannya. Untuk melayani perjalanan kereta Gumarang yang sangat panjang ini otomatis dibutuhkan lokomotif seri CC206 ya. Hari ini CC206-86 bertugas melayani perjalanan kereta Gumarang. Sudah spesial stiker Lebaran ya. Selamat Idul Fitri. Satu rangkaian kereta Gumarang terdiri dari
9 kereta kelas bisnis, 1 kereta kelas makan, 1 kereta makan, 5 kereta kelas eksekutif, dan 1 pembangkit. Jadi total dalam satu rangkaian ini membawa 16 kereta. Kayaknya ini udah yang paling panjang ya, 16 ini tuh. Dan perjalanan panjang lagi menuju ke eksekutif 2. Duduk di kereta kelas eksekutif single seat paling depan ini, otomatis saya berada di sisi kanan kereta yang kayaknya nanti bakalan dapat paparan sinar matahari sampai tenggelamnya ya. Terus jendelanya amazing nih, kayak banyak goresan-goresan gitu, nggak bening sebening kristal. Dan nggak seru sih. Ya seneng sih dapat single seat, tapi kenapa harus di paling depan sih? Mana perjalanan jauh lagi sampai ke Jakarta. Aduh. Kereta Gumarang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat sesuai jadwal pukul 15.55 dan kita direncanakan untuk menempuh durasi perjalanan selama hampir 11 jam atau tepatnya 10 jam dan 47 menit untuk tiba di stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Sama Argo Perumahan Anggrek aja bedanya hampir 3 jam ya. 3 jam itu kalau naik kereta udah kayak Jakarta-Bandung. Sebenarnya ya Rek, naik kereta eksekutif berkaca lebar gini kesempatan buat menikmati pemandangan secara luasa. Anggap aja panoramik versi light. Tapi sayangnya saya duduk di paling depan nomor 13 itu dapat jendelanya sepotong ya. Dan burem. Tapi meskipun begitu sih, perjalanan Gumarang ini mayoritas perjalanan malam, jadi waktu efektif untuk menikmati pemandangan paling cuman sekitar 2 jam ya, dari jam 4 sampai sekitar jam 6 lah. Dan kesempatan menikmati view pantai utara juga nggak bisa karena nanti nyampe sana pas lewati tepi pantai pasti udah gelap, udah malam. Ya sudahlah, apakah mending ditinggal tidur? Nggak jadi videonya ntar. Kereta Gumarang tiba di stasiun Lamongan. Tada, ini ketemu apa tuh, kereta ekonomi lokal Kertosono, Surabaya Kota, Sidoarjo, Bojonegoro. Meninggalkan Lamongan mendadak hujan lokal. Hujannya cuma terjadi di jendela saya tok. Kadang pintunya itu suka ngebuka sendiri, kadang juga sebenarnya udah ngunci, terus ada yang lewat, nutupnya lagi nggak rapet, terus buka lagi. Jadi posisi duduk di paling depan gini, seolah-olah kita punya tugas baru jadi penjaga pintu. Tutup nggak ya? Tutup nggak? Tutup nggak? Tutup nggak? Aduh, pusing soalnya. Nah, ada. Soalnya ya Rek, saya duduk di ujung ini kerasa banget ya antara
posisi pintu ketutup dan kebuka itu kebisingannya beda banget. Kalau posisi pintunya ketutup kayak gini tuh lebih nyaman di telinga ya, meskipun ya masih kedengar tapi ya tipis-tipis lah. Nggak kayak pas posisi pintu dibuka bener-bener kayak wah, suaranya itu nonjok banget. Nih, kalau kayak gini nih kelihatan banget kan kacanya, kegores-goresnya tuh. Oke, kita tiba di stasiun pemberhentian. Kereta api Gumarang tiba di stasiun Babat dengan catatan kedatangan awal 3 menit. Jadi total waktu singgah di stasiun ini adalah selama 6 menit. Gila ya. Sembrani tambahan jalan siang dari Jakarta ke arah Surabaya Pasar Turi, melintas langsung di Babat ngebut pol. Matahari sudah mulai turun dan kayak gini posisinya dapat paparan sinar matahari yang keemasan. Kayak gorengan ya, crispy digoreng sampai coklat keemasan. Di sini tuh seru ya, jalan kereta apinya berdampingan dengan jalan raya. Jalan kereta api, jalur kereta apinya berdampingan dengan jalan raya, jadi kayak yang mau balapan gitu. Ini siapa yang menang? Woi, Gumarang dong yang menang. Nampaknya matahari mulai tenggelam dan saya berharapnya kondisi di luar yang sudah mulai turun suhunya mempengaruhi kondisi dalam kabin supaya lebih sejuk juga. Soalnya tadi waktu di Surabaya itu kondisi kabin agak kurang sejuk ya. Dan terakhir kali naik eksekutif itu kan kemarin naik kayak baru mahal sekali. Naik GBMS. Posisinya di paling depan juga, single seat, dan waktu itu kabinnya anget. Saya pengennya malam ini naik Gumarang dapat kabin yang suhunya adem. Pengen banget naik kereta yang adem. Semoga ya. Perjalanan di stasiun Bojonegoro, kami persilakan Anda menjadi gerak dulu. Ini lagu kedatangannya apa ya di Bojonegoro ini? Nggak ngerti judulnya. Saat ini Gumarang sudah tiba di Bojonegoro, tibanya awal 3 menit, dapat tambahan bonus 3 menit jadinya ya. Total secara jadwal 3 menit. Ngomong apa sih? Pokoknya berhentinya itu 3 menit. Bonus waktu lebih awalnya 3 menit, jadi total 6 menit. Ini lagu apa loh? Nggak tahu judulnya. Oke, ya. Sudah dibagi selimut. Selimut sudah dicuci dan sterilisasi. Mohon tinggalkan selimut ini di tempat duduk Anda. Milik PT Kereta Api Indonesia. Nih, ini dipinjemin ya, tidak boleh dibawa pulang. Nih. Jadi fasilitas selimut ini hanya dipinjami untuk penumpang kereta kelas eksekutif di perjalanan malam. Jadi kalau kalian naik eksekutif tapi di perjalanan siang ya nggak akan dapat fasilitas free selimut. Mungkin bisa tapi harus nyewa bayar sendiri ya. Kalau malam ini free, tapi tidak boleh dibawa pulang ya. Udah lama ya nggak menikmati fasilitas selimut, jarang naik kereta eksekutif malam sekarang. Ekonomian terus. Telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat sore dan sampai bertemu di perjalanan Anda. Gumarang saat ini sedang singgah di stasiun Cepu. Kita datang di Cepu ini awal 4 menit ya.
dengan jadwal singgah selama 6 menit, jadi total lumayan jadi 10 menit. Ini keretanya agak basah. Tadi hujanan di mana ya nggak tahu. Tapi di Cepu saat ini posisi masih belum hujan. Cuman langitnya juga udah mulai kelap-kelip sih. Nih ya Rek, saking panjangnya kereta, biasanya yang ujung-ujung ini nggak dapet peron tinggi. Di beberapa stasiun ini peronnya mentok sampai sini. Itu berarti eksekutif 3, 4, 5 itu di sana nggak kebagian. Kayaknya ada panggilan alam. Yuk ke toilet sekalian tak kasih lihat toilet di kereta eksekutif Semarang. Cara kalau ke toilet jangan lupa pastikan pintu sudah terkunci rapat. So, ini dia toilet di kereta eksekutif Semarang. Ini sudah pakai dinding ala-ala marmer, tapi nggak ngerti bahannya apa. Di sini kita bisa lihat ada cantolan baju atau sesuatu lah ya. Di sini tas juga boleh. Kemudian sudah pakai kloset duduk, tombol flashnya nyempil di atas sana. Ada jet shower, ada automatic hand dryer. Ya, panas, berfungsi dengan baik. Di sini kayak ada kompartemen kecil nih buat naruh apa nggak tahu lah ya. Ada lampu-lampu hias lightingnya jadi cakep banget. Terus ada ini adalah hand soap, ini dispensernya di sini. Wastafel kecil, kerannya di situ, dan ada tisu gulung. Oh, tempat sampahnya nyempil di sana. Overall ini udah manusiawi banget. Manusiawi apa sih? Overall ini udah nyaman banget dilihat. Semoga tetap terjaga kebersihannya ya. Terus stasiun Ngrombo. Saat ini kita sedang merapat di stasiun Semarang Tawang, terlambat 5 menit, padahal harusnya nggak terlambat ya. Tadi itu sebelum masuk Semarang Tawang sempat ketahan, nggak tahu apa, berhentinya cukup lama. Nih baru nyampe Semarang Tawang. Wow, ini kereta apa ya? Kayaknya kereta berantas mungkin. Sinyalnya udah hijau, udah mau berangkat. Karena udah terlambat, jadi sebenarnya waktu tunggu di sini yang 12 menit itu berkurang ya. Jadi tinggal sisa 7 menit dan ini udah mau diberangkatkan lagi. Oke, saatnya makan malam. Saya sudah membeli dari Mbak Prami sama Mas Prama tadi. Ini adalah nasi goreng Parahyangan, 1 paket, dan tidak lupa teh premium, nanti upacara minum teh.
Jadi nasi goreng Parahyangan itu ada nasi gorengnya, ya tentu aja ya. Ada saus, ada acar, timun, telur, ada ayam juga. Ini kerupuk. Dan mari kita makan malam. Lagi menikmati nasi goreng. Pada dasarnya rasanya enak, tapi posisinya udah kurang panas gitu, kurang gimana gitu ya. Tapi karena lapar ya enak-enak aja sih. Dan bersyukur masih bisa jajan di kereta ya. Jadi Rek, ini ceritanya kereta Gumarang lagi menyusuri tepi pantai utara ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang dikasih kelebihan untuk bisa melihat pantai saat ini. Setelah dari Semarang menuju Pekalongan, kita melintasi jalur pantai utara dan melewati kelap-kelipnya malam. Bahkan tadi sempat ada petir yang kerekam ya. Saat ini kereta Gumarang sudah tiba di stasiun Pekalongan awal 6 menit. Jadwal di sini itu hanya 4 menit, tapi karena kita dapat bonus waktu 6 menit, jadi total 10 menit. Kayaknya di Pekalongan nggak hujan deh, tapi tadi di perjalanan kayaknya hujannya luar biasa ya, meskipun nggak kelihatan. Lah, ditinggal turun kayaknya pencahayaannya agak diredupkan di ini. Sekarang jam setengah 10 malam. Dan nampaknya kondisi kabin sudah diatur pencahayaannya ke dalam mode malam. Biasanya tuh mulai jam 10 ya, tapi ini jam setengah 10 udah dibikin agak redup seperti ini. Meskipun sebenarnya ada kereta-kereta yang lebih redup dari ini, tapi ini juga udah lumayan nyaman sih kalau buat untuk istirahat lah ya. Sebenarnya di sisi atas-atas ini tuh nggak dapat lampu ya, nggak dapat bagian terang. Jadi sebenarnya di area depan ini enak banget, apalagi di situ tuh. Cuman kebetulan karena saya menghadap ke arah bordes, jadi dapat cahaya dari situ. Lumayan silau sih, terang dari situ. Tapi rupanya kalau pintu itu tertutup lumayan menghalangi lampu itu tuh, jadi nggak terlalu silau. Bisa-bisanya ya lupa. Padahal tadi ceritanya habis makan itu mau upacara minum teh. Kok sampai Pekalongan baru keinget di meja itu kok ada gelas. Ya iyalah, karena tehnya belum diminum. So, jangan lupa buat arek-arek untuk selalu membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kalian. Mari ngeteh. Tehnya remang-remang sih. Udah mode malam. Bisa-bisanya lupa gimana ya. Duh, ada yang kelupaan lagi Rek. Gara-gara tadi keretanya telat jadi lupa. Padahal waktu di Semarang Tawang tadi itu mau cerita kalau saya sebenarnya pernah membuat video perjalanan yang serupa, sama-sama naik kereta Gumarang dari timur. Cuman waktu itu naiknya dari Semarang Tawang dan di kelas bisnis. Dan sekarang berkesempatan buat naik full dari ujung ke ujung, dari Surabaya sampai Jakarta, tapi di kelas eksekutif. Buat arek-arek yang belum nonton video yang dari Semarang naik kereta Gumarang kelas bisnis, bisa klik link di atas ya. Nah, kayak gini nih nggak serunya naik kereta di perjalanan malam, nggak leluasa lihat pemandangan. Jadi bener-bener cuman sambil ngintip-ngintip, kali-kali ada lampu kelap-kelip kayak gini ya. Tuh.
Tara. Stasiun Pemalang. Asik ya, Pemalang ini peronnya panjang, jadi mampu mengakomodasi kereta-kereta rangkaian panjang kayak gini. Di stasiun Tegal, bagi penumpang kereta api Kumarang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan Anda untuk turun. Oke, setelah Pemalang, kereta Kumarang berhenti secara reguler di stasiun Tegal. Kita ini awal 3 menit. Dengan jadwal waktu singgah di Tegal itu 7 menit, jadi total 10 menit. Pegel juga ya. Padahal naik eksekutif. Ih, ada Meng-Meng, penghuni stasiun Tegal. Meng-Meng. Tada. Kamu mau ikut naik Kumarang nggak? Ngantuk. Kereta Kumarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal sesuai jadwal, dan habis dari luar tadi ya, dari luar kereta masuk ke dalam kereta ini sekarang udah kerasa banget perbedaan suhunya ya. Di dalam kabin sekarang sudah sejuk, dan saat ini tercatat suhunya 22, sekian derajat Celcius ya. Suhunya udah kayak yang dingin banget, tapi yang saya rasakan saat ini ya sejuk nyaman aja, nggak sampai yang dingin banget. Saat ini kereta Kumarang sudah mendarat di stasiun Cirebon. Di Cirebon ini di Cirebon Kejaksan ya, maksudnya bukan Perujakan. Kita tiba di sini awal 4 menit dari jadwal singgah yang tertera itu 10 menit. Jadi total pemberhentian di Cirebon adalah 14 menit. Kita tiba sedikit lebih awal dari kereta Senja Utama Solo, dari Solo Balapan tujuan Pasar Senen. Kita sama-sama mengarah ke Pasar Senen ini. Sebenarnya suhu kabin itu nggak yang dingin banget gitu ya, dingin juga, sejuk enak gitu. Cuman pengen aja rasanya memanfaatkan fasilitas yang udah dikasih nih. Apalagi kan tadi juga udah saya bilang, udah jarang-jarang naik kereta eksekutif di perjalanan malam ya. Jadi mari kita manfaatkan selimut yang udah dipinjemin ini. Ya cuman buat gini-ginian doang sih. Soalnya sejuknya masih enak ini, tanpa selimut pun sebenarnya nggak masalah. Tapi nggak apa-apa, kita selimutan aja.
Waduh, pintunya nggak ditutup terus. Mantap jiwa kan? Selamat pagi arek-arek semuanya. Tadi mencoba tidur ya selama perjalanan dari Cirebon, tapi susah juga ya, padahal juga udah naik kereta eksekutif. Tapi namanya di perjalanan malam itu saya malah sulit tidur. Dan buat arek-arek yang berniat turun dari perjalanan kereta Gumarang, naik dari Surabaya atau dari manapun yang pengen turun ke Cikarang, ternyata Gumarang ini melayani pemberhentian secara reguler di stasiun ini. Nah, Rek, selain Cikarang, kereta Gumarang juga melayani turun penumpang secara reguler di stasiun Bekasi. Jadi yang mau turun Cikarang bisa, mau turun di Bekasi juga bisa. Tapi kayaknya buat yang turun Jatinegara malah bablas karena dia berjalan langsung nanti di Jatinegara langsung ke Pasar Senen. Berarti Bekasi ini pemberhentian terakhir ya sebelum kita tiba di Pasar Senen. Bekasi pagi-pagi gini masih sepi ya. Nah, kira-kira berapa sih harga tiket sekali jalan untuk perjalanan naik kereta Gumarang kelas eksekutif full dari Surabaya sampai Jakarta? Pas saya cek, itu harganya ada di rentang 500-an sampai 600-an ya. Itu tergantung dari subclass yang didapat. Karena kalau belinya bisa jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, biasanya masih bisa dapat harga di subclass yang bawah-bawah. Tapi saya nggak bayar segitu ya. Yang saya bayar harganya cuma Rp250.000. Kenapa bisa begitu? Karena saya beli waktu masa promonya promo Ramadan festif ya. Jadi untuk kelas eksekutif itu harganya 250-an. Sayang banget saya nggak dapat yang program flash sale-nya yang cuma 100.000. Itu susah banget dapatnya. Tapi nggak apa-apa, saya masih beruntung mendapatkan harga 250.000 untuk perjalanan hampir 11 jam ini. Dengan membayar satu tiket kereta Gumarang kelas eksekutif, arek-arek bisa menikmati duduk di kursi reclining seat di dalam kabin yang sudah berpenyejuk udara dengan kapasitas maksimum 50 penumpang. Konfigurasi kursinya diatur dua-dua dan dilengkapi juga dengan beberapa fasilitas seperti meja kecil, kemudian di bawahnya ada colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci. Selain itu, kalau kursi kelas eksekutif ini juga ada meja lipat pribadi ya, yang tersembunyi di bawah sandaran tangan. Terus ada rak bagasi kabin di bagian atas. Kemudian ada TV, tapi tayangannya nggak saya nikmati soalnya nggak menarik. Terus ada toilet di setiap ujung kabin. Ada footrest sih sebenarnya. Kalau kalian nggak duduk di paling depan bakalan dapat footrest, tapi karena saya di paling depan itu nggak dapat sayangnya. Terus apa lagi ya? Udah ya, fasilitasnya gitu-gitu aja sih. Belum ada yang wow, yang baru. Dan hari ini senang sekali bisa hampir menuntaskan perjalanan full dari Surabaya ke Jakarta dengan salah satu kereta terpanjang. Dan eksekutif 2 ini lumayan nyaman sih.
kabinnya juga sejuk. Dan sekarang menjelang Jakarta ini lagi adem-ademnya nih kabin eksekutif 2. Terus apa lagi ya? Udah ya. Itu aja deh, nggak panjang lebar lagi. Sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Pasar Senen dan ayo bersiap turun. Oke, dan dengan tibanya kereta Gumarang di stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!